Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Anatomi Tubuh Tumbuhan dan Hewan. Nama kelompok yaitu saya sendiri, Azikri Aulia, Atira Putri Amalia, dan Husni Mardani. Dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nur Umi Rahmawati, MPD. Yang pertama, yaitu pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani anatomia dan anatemnein, yang berarti memotong, adalah cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Terdapat juga anatomi hewan atau zootom dan anatomi tumbuhan atau fitotomi. Beberapa cabang ilmu anatomi adalah anatomi perbandingan, histologi, dan anatomi manusia. Dilihat dari sudut kegunaan, bagian paling penting dari anatomi khusus adalah yang mempelajari tentang manusia dengan berbagai macam pendekatan yang berbeda. Dari sudut medis, anatomi terdiri dari berbagai pengetahuan tentang bentuk, letak, ukuran, dan hubungan berbagai struktur dari tubuh sehingga sering disebut dengan anatomi deskriptif atau topografis. Anatomi topografi harus dipelajari dengan pembedahan dan pemeriksaan berulang kali pada tubuh manusia yang telah meninggal atau kadaver. Anatomi bukan sekedar ilmu biasa, namun harus benar-benar mempunyai keakuratan yang tinggi karena dapat digunakan dalam situasi yang darurat. Patologi anatomi adalah ilmu mengenai organ yang memiliki kelainan dan dalam keadaan sakit. Ilmu ini diterapkan untuk berbagai tujuan seperti bedah dan ginekologi. Materi selanjutnya yaitu anatomi tubuh hewan. Anatomi hewan merupakan ilmu yang mempelajari struktur perkembangan tubuh hewan. Struktur tubuh hewan berkembang dari struktur sederhana menuju ke arah struktur yang lebih sempurna. Ruang lingkup anatomi tubuh hewan. Anatomi tubuh hewan menyusui, terdapat dua vena cava di interior kanan dan kiri. Anatomi tubuh ikan memiliki insang dan celah insang memiliki organ bernama pneumatosista yang berguna ketika ikan hidup di wilayah yang berlumpur dan kandungan air sedikit. Anatomi tubuh burung bernafas dengan paru-paru yang berhubung dengan kantong udara. Terdapat selaput perikardium yang membungkus jantung. Anatomi tubuh hewan melata. Paru-paru memiliki trakea yang panjang yang dikelilingi oleh kartilago, mempunyai dua aorta yang mengarah ke kanan dan ke kiri, memiliki eritrosit yang berinti, mempunyai organ hati, pankreas, gigi dan lidah, ginjal berbentuk pipi dan sepasang. Perhatikan struktur dan fungsi organ tubuh hewan. Perhatikan gambar berikut ini dengan seksama. Ikan. Cara ikan beradaptasi terhadap air. Satu, ikan memiliki insang memungkinkan mereka untuk bernapas dan mengambil oksigen dalam udara. Udara masuk mulut melewati insang dan keluar organ tubuh lubang khusus. Insang menyerap oksigen dari udara saat melewati mereka. Dua, ikan memiliki aliran tubuh yang berlapis. Ikan merupakan bertahan di dalam air atau akuatik. Vertebrata ektotermis. Banyak struktur bagian dalam ikan telah beradaptasi untuk gaya hidup di udara. Selanjutnya yaitu amfibi. Amfibi adalah hewan bertubuh. Anatomi pada tumbuhan. Anatomi tumbuhan merupakan analogi dari anatomi manusia atau hewan, yang mana merupakan ilmu yang mempelajari struktur fisik tumbuhan. Macam-macam dan jenis anatomi pada tumbuhan. Anatomi tumbuhan biasanya dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan hierarki dalam kehidupan. Yang pertama, organologi, mempelajari struktur dan fungsi organ berdasarkan jaringan penyusunnya. Yang kedua, histologi, mempelajari struktur dan fungsi berbagai jaringan berdasarkan bentuk dan peran sel penyusunnya. Dan adapun yang ketiga, sitologi, mempelajari struktur dan fungsi sel serta organel-organel di dalamnya, serta hubungan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Sitologi dikenal juga sebagai biologi sel. Struktur organ pada tumbuhan. Yang pertama, akar.
Sifat akar yaitu bagian tumbuhan yang terdapat di dalam tanah, tidak berkuku-kuku. Adapun macam-macam akar yaitu akar serabut adalah akar yang memiliki biji berkeping satu dan fungsinya untuk memperkokoh tumbuhan. Akar tunggang yaitu akar yang memiliki biji berkeping luah atau dikotil dan fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Adapun fungsi akar, yang pertama tempat menyimpan cadangan makanan, yang kedua untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya, yang ketiga untuk menyerap air dan garam-garam mineral atau zat-zat hara dari dalam tanah. Selain akar, tumbuhan juga memiliki batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, yang sifat-sifatnya umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya. Adapun fungsi batang antara lain, yang pertama menyalurkan air, zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Batang tersusun dari beberapa jaringan sebagai berikut, yaitu epidermis, parenkim, endodermis, kayu jaringan pembuluh, dan kambium pada tumbuhan dikotil. Yang ketiga yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya yang tumbuh dari batang. Fungsi daun yaitu tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, sebagai organ pernapasan, di daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Dan yang ketiga, alat perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada tanaman cocor bebek atau tunas daun. Anatomi daun yaitu epidermis. Jaringan ini terbagi menjadi epidermis atas dan epidermis bawah yang berfungsi melindungi jaringan yang terdapat di bawahnya. Yang kedua, jaringan mesofil yaitu jaringan tiang. Jaringan ini mengandung banyak kloroplas yang berfungsi dalam proses pembuatan makanan. Adapun yang ketiga, jaringan bunga karang atau disebut juga jaringan spons yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir dari anatomi daun yaitu berkas pembuluh angkut, yang mana terdiri dari xilem atau pembuluh kayu dan phloem atau pembuluh tapis. Xilem berfungsi sebagai mengangkut air dan mineral menuju daun, sedangkan phloem berfungsi mentransfer hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Bunga, buah, dan biji. Bunga memiliki peranan penting dalam perkembangbiakan tumbuhan, karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan yaitu putik dan benang sari. Bunga terdiri dari mahkota, kelopak, tangkai, putik, dasar bunga, dan benang sari. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangbiakan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh benang sari akan tumbuh menjadi biji. Biji dilindungi oleh daging buah. Histologi. Histologi tumbuhan mengkaji jenis-jenis sel atau berdasarkan bentuk dan fungsi yang menyusun suatu jaringan. Jaringan penyusun tumbuhan antara lain: 1. Jaringan pelindung, 2. Kolenkim atau jaringan penyongkong, yang ketiga sklerenkim atau jaringan penyokong, 4. Parenkim jaringan dasar, 5. Xilem jaringan pembuluh, dan phloem jaringan pembuluh. Adapun sitologi. Sitologi adalah mengkaji fungsi berbagai sel dan organel-organel khas pendukung fungsi tersebut.